Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala walisyafa'atil Qur'an walis-sahibi syafa'atil udhma wa bahris syafa'ah Sayyidina al-mahbub Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa liman dakhala fi baitihil kirami ajma'in litashaffu wa tabarruk wa li'itma'inna qulubina khalisan mukhlisan liwajhillahil karim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasyatuha wa kullu muhdasyatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala syekh muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi sannadil muttasili ila imamil muallifi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rasikh qulubana wa layyin qulubana kama layantal hadida li nabiy Daud alaihi salam innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'atina ilman laduni kama ataita ilma ala nabiyyikal qadiri alaihi salam innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para asatiz, para guru, para kiai, wabil khusus para jamaah pengajian Senin malam Selasa yang tergabung Kelurahan Pisangan Ragunan di bawah pimpinan atau koordinator Bapak Kiai Haji Abdul Malik MPD, guru-guru kita Pak Ustadz Abdul Rajad, Ustadz Nanang Nahendra, Ustadz Haji Abdul Rahman, juga orang tua kita Bapak Haji Alif Mahmud DHN, wabil khusus Ketua Musalla Al-Kausar Bapak Ustadz Haji Mahmud, jamaah para RW juga RT, jamaah sekalian yang insya Allah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uqala musannif rahimahullah, qala sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan telah bersabda sapa
sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Inna sayastune, sesungguhnya. Ini harfu taukid. Kalau di dalam ilmu nahu ada di kitab Awamil, ini awal-awal kitab. Inna wa anna wa ka anna la itala allalakinna kadha ataita yunsabul isma summa turfa'ul khabar bisitatil akhrubi kuntatu tabar. Kalau anak pesantren gitu tuh ya, Ustaz Tastuadi nyengir-nyengir aja dia, hafal kali ya, hafal Ustaz. Jadi nggak sembarangan. Inna tunsobul isma, dia menasabkan isim, wa turfa'ul khabar, dia meropakan khabar. Cuma ini inna min akmali, al-min harfu jar, akmali majrurun bi min, al jar wal majruru. Mana ini Ustaz Abdul Rahman? Jadi apa ini? Mana isimnya, mana khabarnya? Ustaz nggak tahu. Enakan ngaji gitu jadi paham dikit. Yang nggak paham bikin blenger panjang. Susah Pak, mahamin hadis itu susah. Kalau kita nggak bisa nong sorf susah, nanti artinya beda. Inna sesungguhnya, min di antara sebagian, akmali yang paling sempurna, al mu'minina orang-orang mukmin, apa imanan, imannya. Jadi kalau kita artiin satu-satu gitu kan jadi keder kita gitu kalau kita ngaji. Nah, sesungguhnya di antara orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanahum khuluqan, ialah nih jadi isim inna. Paham ahsanuhum isim inna karena diseling dengan al jar wal majrurul khabar muqaddam, isimnya muakhar. Haji Mahmud juga bingung dengerin apa yang diomongin, katanya ini puyeng gitu ya. Apa yang diomongin bingung. Ya udahlah gitu aja dah ya. Nabi itu ngomong gitu ya. Sesungguhnya di antara orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Jadi sempurna iman kita karena akhlak kita yang baik. Akhlak sama enggak Pak dengan adab? Dia kagak berakhlak, dia kagak beradab, dua-duanya itu. Kalau adab timbulnya dari moral, kalau akhlak dari hasil ibadah. Kalau ibadah Bapak sempurna, ibadahnya, sholatnya sesuai yang dikatakan, saya pernah katakan, sesuai yang dikatakan oleh Imam Jalaluddin Suyuti, yang dikuatkan lagi di dalam Tabzir Safwatut Tafasir oleh Imam Ali As-Sabuni, maka Bapak sholat menjadi sempurna. Apa? Wa iqamus sholata, dan dirikan oleh kamu akan sholat,
ayyatuna biha bihuquqiha wa adabiha. Jalaluddin Suyuti dalam kitabnya Tafsirul Jalalain, saya pernah ngomong Tafsirul Jalalain ini ada dua pentafsir, Pak. Kenapa? Yang pertama gurunya bernama Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mentafsirkan Al-Quran pada saat itu dari surat Al-Kahfi, ya, belum selesai meninggal dunia, diteruskan oleh muridnya bernama Jalaluddin As-Suyuti, maka rampunglah tafsir itu, dan ketika jadi dinamain At-Tafsirul Jalalain, dua orang Jalaluddin, Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti, dua. Nah, kita untuk mencapai akhlak yang baik, sudah dijelaskan oleh Jalaluddin As-Suyut, ayyatuna biha bihuquqiha, orang yang mendirikan sholat itu yang mendatangkan hak-hak akan sholat itu sendiri. Ya Pak, ya kita belajarkan sholat itu nanti, ya asal aja ya makmum belajar ya imam belajar. Ini kagak belajar mau jadi imam aja, ada banyak, ya akhirnya begitu salah dia bingung, orang nyebut subhanallah dia bingung, diem aja, dia salah subhanallah subhanallah, diem aja, dia bilang ini apa-apaan sih makmum, kan gitu, nggak bisa. Iya kan, perkara yang kecil aja kadang-kadang kita bingung, perkara yang kecil aja bingung. Orang imam sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd rabbana lakal hamd Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ada yang gini, sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd Allahumma hdina. Ada sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi Allahumma hdina fi man hadait. Ada lagi, sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan bi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma sita min syai'in ba'du Allahumma hdina fi man hadait. Itu pinter tuh imam, makmumnya bingung, yang mana itu yang bener ya, itu yang mana tuh yang bener ya. Ada imam di makmum di kampung, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ada yang bi rahmatika, ada yang enggak. Wa qina syarra ma qadait, diem, makmum terusin fa innaka. Ada yang kagak, wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfirka, salah lagi, nastaghfirka wa natubu ilaik. Ada yang baca habis semuanya, makmum bikin bingung lagi. Kenapa? Si imam boleh nyontek, bukan boleh belajar. Si imam boleh nyontek, bukan boleh belajar. Si makmum kagak ngerti, habis sembahyang kusak-kusuk wirid kagak, apa dia mulai aren baru dari mana ini. Sejatinya baca doa yang disebut kunut tidak ada berhenti. Di dalam sebuah kitab dijelaskan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Itu apa? Iqrarun nafsin, kata iqrarun nafsi kalau kata para ulama. Sementara hasilnya tidak, ditambahin lagi wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Boleh-boleh aja, tapi asluhunya enggak ditambahin. Wa qina syarra ma qadait
Si makmum cuman amin sebenarnya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alat amin. Innahu yazum wa la amin. Sampai salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Kenapa? Salawat dijadikan doa. Dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malbari mengatakan salawat itu menjadi hukumnya diaminkan. Mana salawat jadi doa? Hukumnya kagak. Allahumma sholli ala sayyidina. Ngapain sholli? Kalau dia jadi doa, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, atau wa baraka wa sallam. Amin. Paham? Iya, besok kalau ada yang baca semua begitu nggak apa-apa. Oh, ada lagi modelnya di sini yang baca. Iya. Sami Allahu liman hamida rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran. Aminin aja. Sah enggak? Sah. Mana dijelaskan? Salim bin Sumair Al-Khudri Al-Khudrami dalam kitab Kasyifah saja, syarah dari kitab Fatih. Apa? Jadi jangan pada berantem, bacanya begitu aja masih boleh. Nah, lu kagak komat, kagak, dan dia repot. Bayang di mana? Bayang Al-Kausar. Jadi imam. Iya. Kok nggak pakai kunut? Lah kan gua kagak pakai kunut. Lah. Orang sini pada berantem. Berantem nggak? Nggak pinter namanya, ya. Ya. Imam Syafi'i begini Pak, ada pernah ditanya Imam Syafi'i, Pak biar tahu. Imam Syafi'i pernah ditanya begini, Imam Syafi'i, ya Tuan Syekh, ada orang ibadahnya cakep tapi kelakuannya jelek. Terus ada juga kelakuannya cakep, ibadahnya jelek. Mana yang lebih bagus? Kata Imam Syafi'i, dua-duanya bagus. Ibadahnya cakep, kelakuannya jelek. Ada yang ibadahnya jelek, nggak ibadah, jarang ibadah, kelakuannya cakep. Ditanya mana yang lebih bagus? Kata Imam Syafi'i, duanya bagus. Yang nggak bagus yang mana? Tukang ponten. Tahu tukang ponten? Tuh yang kagak bagus tukang ponten, kata Imam Syafi'i. Iya, ngerjain kagak, nilai mulu. Orang ngerjain salah, dia nggak ngerjain. Iya. Nah itu tuh kerjanya nyalain orang. Kayak paling pinter mah semuanya. Nah itu yang paling salah kata Imam Syafi'i. Kenapa kata Imam Syafi'i kok bener? Yang ibadahnya cakep, kelakuan jelek. Mudah-mudahan dengan ibadahnya dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga perbuatannya jadi baik. Terus yang perbuatannya jelek tadi, ibadahnya cakep, sama, mudah-mudahan dengan perbuatannya ibadahnya jadi sempurna. Cakep nggak dua-duanya? Nah, ya, itu di masyarakat begitu besok. Kalau jadi RT, jadi RW begitu, kalau ngadu, bagus dua-duanya begitu aja. Cakep dah kata gitu, ya nggak? Nah ini, nah, bukan kagak berantem. Masalahnya di sini mengenai makanya kalau sholatnya bapak bener, akhlaknya jadi baik. Akhlak baik, akhirnya adabnya baik. Adab itu adabu, kebiasaan da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Jadi adabun. Adab itu bahasanya sopan santun. Mohon maaf sekali lagi bapak, saya bilang sopan santun. Akhlak itu di dalam. Kalau adab sopan santun. Bapak lewat nggak bilang permisi, kata orang sopan nggak? Orang lagi ngumpul, nyengir doang, cuma gini, itu disebut sopan nggak? No. Bapak ngomong permisi, sopan nggak? Nggak. Bahasa tubuh jadi, ya kan? Ada bahasa tubuh. Ngomongnya cakep tapi gayanya telak pinggang, lah repot, ya kan? Ngomongnya cakep, gayanya telak pinggang. Oh, itu bahasa tubuh Pak, paling gampang. Akhlak adab. Makanya di sini paling sempurna iman seseorang itu akhlaknya. Dari apa? Bifa'lil fadail. Fadail dengan mengerjakan keutamaan. Ya kita kerjain keutamaan. Wa tarkir razaili,
dan dia meninggalkan bermacam-macam kehinaan dan mengajarkan keutamaan. Ya kita tahu mana yang lebih utama, mana yang kagak. Cuman salahnya begini, tahlil sama ngaji utamaan mana? Ya bisa buat kalau ngomong. Iya kalau ngomong mah ngaji sama tahlil. Ngaji katanya. Iya. Ngomong kenceng datang kagak. Iya. Nggak mungkin. Ya, di mana-mana gitu saya ngajar, mudik sampai Lenteng, sampai sono saya ngajar, semuanya sama, kirain tahlil sepi aja. Iya, kampung sendiri aja gitu. Ada yang bilang begini, dadah sekalian kita nuju hari di sono nggak ngaji, dia ngajurin. Sebenarnya begitu ya. Saya muallim Syafil Hadami, walaupun bulan Maulid, walaupun kapan, sampai kita penutupan pengajian, muallim itu selalu baca kitab. Sampai saya tanya, muallim kok ini pokoknya kalau ada acara mau maulid baca kitab dulu, ngaji dulu, baru maulid. Gimana aja saya ikutin dia kayak gitu. Sampai saya tanya, muallim ini torekotnya apa? Saya torekot tolabul ilmi katanya. Saya tolabul ilmi. Ya. Nah kita ini terbalik kadang-kadang kan gitu. Ya wajar lah, emang lagi zaman habis covid lagi ya, apalagi ada orang meninggal datang dah, no lagi ngaji no, guru datang ya ngaji dapat pidiah. Zaman covid susah gitu ya ngaji. Kalau saya enggak, tetap saya dipesenin, walaupun saya masih bisa saya jalan, kecuali nggak bisa sama sekali jalan pesenin. Kenapa? Masya Allah ini ngaji. Kalau mau tahu, ya Allah, orang yang datang di majelis ilmu itu Allah memberikan kebaikan pada dia. Jadi kalau Allah cinta sama kita, Allah kasih ketika kita dikasih kebaikan, kita digampangkan untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis ta'lim, majelis ilmu. Wah ini susah banget ya. Yang punya duit juga banyak, ada yang punya duit, ada yang kesempatan ada gitu. Aduh, kita disamper aja. Aduh, pala lagi puyang banget ini gitu, pala lagi puyang, tapi kopi di depan, rokok puyang apa itu gitu kan, gitu ya. Ilmu wa altopahom, apalagi dan orang yang paling lembut hatinya. Lembut hatinya. Kalau hati kita nggak lembut repot. Makanya Imam Nawawi pesanan banget, kita pesen banget. Setiap kitab itu dia pesen ngape? Ayo perhatikan hatimu, perhatikan di dalam tubuhmu itu, sampai Sayyidina Ali karamallahu wajhah dituliskan oleh Imam Ba'alawil Haddad dalam kitab yang sering yang pengen Ustadz Rojak nih, Risalatul Mu'awwanah. Dia jelas gitu, ta'arraf nafsak, kenalin dirimu. Kenapa? Sebab engkau bisa mulia atau jatuh dengan sebab engkau mengenal dirimu. Kalau nggak kenal jatuh. Sampai segitunya gitu. Ya. Jadi paling baik kita sempurna. Nah, lembut hati. Lembut hati ngapain? Gimana? Lembut gitu. Tadi kita doa. Itu doa saya ijazah saya men Pandeglang Ki Haji Thokhir bin Ki Haji Hafidz. Ya, itu rentetan ijazah. Saya dikasih doa. Kenapa? Biar hati ini lembut. Baca. Allahumma zayyinkan, kan tadi kan dia bilang layyin qalbi kama layantal hadida. Ya Allah, lunakkan hati kami, hatiku
sebagaimana engkau melunakkan besi buat Nabiullah Daud alaihissalam. Lembut hati kita Pak jadinya. Kan kita pengen yang lembut kan, karena Nabi ya, Nabi. Kenapa Nabi bisa begitu hebatnya? Nabi setiap pagi kan ada yang musuhin dia. Ngapain yang ngeludahin dia? Ada ya? Itu yang ngeludahin perempuan apa laki? Kan sering ngaji. Perempuan apa laki yang ngeludahin Nabi? Laki. Bagaimana sih baca hadis? Ada yang perempuan, ada yang laki. Yang terakhir banci katanya gitu. Secara riwayat seorang nenek-nenek Yahudi, bukan perempuan, bukan laki-laki ya, nenek Yahudi, ludahin Nabi, dia benci banget. Sampai dia orang ganjang Muhammad, sampai kayak gitu. Sampai Nabi Muhammad pernah dikasih buahan yang asem, lagi duduk datang, bagus bungkusannya, kasih. Begitu Nabi buka, Babi tahu itu asam, makan asem banget. Nabi kagak nyengir. Kalau kita busak deh, asem banget, brengsek banget begitu gitu ya. Nabi diem, dia makan aja sampai habis semua makan. Sahabat biasanya bagi-bagi, ini tumben kagak bagi-bagi ya. Akhirnya apa kata Nabi, kalau saya kasih kamu nyengir, pasti menghina orang yang ngasih. Ngapa asem banget. Nah kalau kita mah kagak. Itu Nabi sama, Nabi makan bareng-bareng, makan lagi makan, enak daging unta kan. Lagi makan sahabat ada yang kentut, suaranya kagak, baunya iya. Astagfirullah, kalau kita begitu ya, kita kan main tunjuk juga. Siapa yang kentut? Lu ya brengsek lu. Ngaku begitu ya. Nabi kagak, begitu rame tuh kentut. Udah selesai makan, udah kata Nabi, man akadal ba'ir falyatawadda. Siapa yang makan daging kambing, makan daging unta, maka dia harus berwudu. Wudu. Kalau wudu yang satu tadi batal, ketahuan dia kan. Yang makan daging unta dia kan wudu semuanya, nggak kelihatan kan yang kentut, nggak kelihatan. Nanya sahabat, emang makan daging unta harus wudu? Enggak, kalau anak ngomong satu ketahuan dia. Gitu. Tuh Nabi. Kalau kita, wah iya, kan salah-salahan, nggak habis itu. Bertahun-tahun ini nggak habis. Dulu begitu masih ngomong. Nabi lah beda, ya. Wong Nabi aja Nuaiman sampai kencing di situ tuh di mihrab. Nuaiman sampai matinya aja ketawa Nabi. Dia meninggal ketawa Nabi. Emang tukang ketawain Nabi. Yang sekarang ada murid yang begitu, ada nggak banyak murid yang kayak begitu? Ada nggak? Banyak. Kalau dia, kenapa Nuaiman begitu? Pengen perhatian Nabi. Pengen perhatian Nabi. Mabok mulu, baok kalau bahasa kita kan. Iya, kalau orang dulu kan bilangnya nokip, iya enggak? Iya, baok dah, iya enggak? Minumnya kamput dah. Iya kamput. Kalau kamput diminum semua kan lumpuh tuh. Kalau minum setengahnya habis, minumnya segelas, maboknya sekelurahan ngomongnya. Segelas ngomong gitu ya. Nah, itu Nuaim begitu minum. Sampai cuma Nuaim yang ditungguin nama Nabi. Jadi di zaman Nabi ada juga seseorang yang datang, ya Rasulullah, saya udah tua, dari muda saya mau bandel, saya sekarang mau taubat, apa wasiat kamu, saya dikit lagi mati, gimana wasiat kamu ya Rasulullah? Nah, kata Rasulullah, aku wasiatkan, nanti kalau kamu meninggal, setelah kamu dikapankan, disolatkan, dikuburkan, habis dikuburkan, biarin yang lain pada pergi, kamu wasiatkan kepada anakmu untuk diam sejenak, doain kamu. Semana lamanya ya Rasulullah?
kata Rasulullah, ketika orang potong kambing, ngulitin bagi-bagi dagingnya sejam lebih ya, sejam lebih ya, doain bapak kamu. Itu diwasiatkan begitu. Kita kagak, bukan kita yang doain, ya enggak. Bapaknya meninggal, kebingungan, yang takin siapa, yang takin siapa, lu kagak bisa. Kita yang paling enak baca aja takin, dan bacaannya. Kenapa pak orang ditakinin, didengar enggak? Sekarang saya tanya bapak, ini saya baca dari Muallim Syekh Al-Hadzami, kitabnya Tawdihul Adillah. Saya tanya, orang meninggal pak, orang meninggal, begitu meninggal itu ruhnya dicabut, ya nggak ada ya, cabut sama Allah. Nah kalau dia tidur, ruhnya dicabut nggak? Ruhnya dicabut nggak? Lo itu siapa yang jalan-jalan ke Amerika, ke Singapura? Siapa yang jalan-jalan? Orangnya tidur jalan-jalan. Terus kita berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Artinya apa? Nggak tahu, pokoknya dari mati hidup dah begitu. Ya kan? Kita bersyukur sama Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah aku dimatikan. Berarti kita kan mati. Ruhnya keluar nggak? Hah? Keluar nggak? Waduh, repot nggak tahu. Nah iya, ditanya, ruhnya keluar, napasnya ada. Napas sama ruh sama enggak? Bingung lagi kan bapak ya? Emang begitu, mau tukang bingung pak? Emang kita belajar tasawuf kan begitu ya pak? Di dalam tubuh kita ada dua ruh. Pertama ruh hayat, yang kedua ruhul jasad. Pada saat kita dicabut sama Allah itu ruhul hayatnya. Pada saat kita tidur itu ruhul jasad yang keluar, hayat masih ada. Kalau ruh dua-duanya keluar, mampus kita. Di dalam tubuh kita ada ruhul jasad wa ruhul hayat. Gitu. Ada dua ya katanya, ada dua. Jadi besok kita aja bisa borak. Lah terus kemana itu darah kita? Kalau meninggal darahnya nggak ada, kemana darahnya? Beku. Kenapa? Dengan diambilnya roh hayat maka roh jasad menjadi naik keluar juga. Ya. Tetap, makanya kita kalau masuk di dalam kubur, malaikat munkar nakir belum datang, kita kayak ngimpi aja. Nah begitu malaikat munkar nakir datang, malaikat munkar nakir dari mana datangnya? Dari Allah kata dia. Dari mana datang malaikat munkar nakir? Hah? Enggak tahu, dari munkar nakir. Dari mana datangnya? Dari atas. Lah kayak malaikat munkar nakir datangnya dari arah timur. Dari arah timur. Sebelum malaikat munkar nakir, malaikat Ar-Ruyyan namanya, dari arah timur juga. Ar-Ruyyan itu mereksa. Masuk mayat, ditalkinin sebelum malaikat munkar nakir datang, malaikat Ruyyan periksa dulu. Sudah periksa, bro, terusin. Itu. Iya, malaikat munkar nakir. Nah begitu malaikat munkar nakir datang, kita didudukan. Begitu kita duduk baru kita tahu bahwa kita telah meninggal dunia.
Jadi belum tahu bapak dimandikan kayak ngimpi, dikapankan kayak ngimpi, disoalkan kayak mimpi. Begitu masuk dalam kuburan kayak mimpi. Malaikat munkar nakir didudukin baru sadar, lah udah meninggal. Ya. Dibalikin roh kita untuk apa? Lijawabin munkarin wa nakirin. Dibalikkan roh kita untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Di mana ini dijelaskan dalam tafsir Yasin Imam Hamamizadah. Balikin. Mau kita dibalikin gitu. Ya. Makanya besok begitu aja, perhatiin aja tuh. Jadi kalau dikir tuh kita nggak bisa pakai roh. Iya. Kena napas. Kalau pakai roh kagak bisa kita, gimana terbang. Ya. Nah, di sini kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah siapa? Adalah orang mukmin yang paling sempurna imannya, adalah yang paling baik akhlaknya. Kalau akhlak kita baik, pasti adab kita baik. Tapi akhlaknya nggak baik, adabnya pasti jelek. Dengan mengerjakan apa? Mengerjakan yang utama-utama dan meninggalkan macam-macam kehinaan. Kita disuruh meninggalkan macam kehinaan. Wa altafahum, dan orang yang paling baik, paling lembut hati. Ya Allah, lembut hati. Kita minta ya, pengen apa lagi kita, Ustadz lembut hati kita, enak. Iya, ya Allah, mudah maafin orang ya. Kagak seuzon mulu sama orang ya. Baik pikirannya, bukan sumpah yang ada, tapi doa yang keluar. Iya kan? Apalagi ai arfaqahum wa abbarrahum. Di sini yakni yang lebih belas kasihan dan yang lebih baik. Siapa? Bi ahlihi, terhadap keluarganya. Masya Allah ya. Yang paling lembut, orang paling sopan, paling baik siapa? Yang paling baik ame keluarganya ya. Kita berantem sama orang lain bisa setahun musuhan, sama saudara kita jangan apa 3 hari gitu. Lembut hati kita, minta maaf buru-buru yang salah. Men gengsinya tinggi banget, enak aja, gua kan tuaan, lu mudaan. Ada lagi begitu ya. Sampai lebaran 3 kali nggak datang-datang. Iya, ya. Lebaran 3 kali nggak datang-datang sampai putus tali silatur. Hati-hati. Lah sedangkan orang putus silaturahim apa kata Allah? Akan Allah butakan matanya. Orang yang mutusin silaturahim akan Allah butakan matanya. Allah berikan tuli kupingnya. Maksudnya paham nggak? Oh, kita mutusin silaturahim mata masih sehat. Maksudnya buta mata, dia bisa ngelihat kebenaran tapi dia tidak mengakuin. Gengsinya lebih tinggi. Oh, gue lihat dia hebat jadi orang. Apaan itu sih? Lihat apaan itu sih? Emang nyari nama dia? Ada aja. Iya enggak? Dia dengar kebenaran, dia tidak katakan itu benar. Ini yang begini paling banyak ya Pak ya di masyarakat ya? Paling banyak enggak? Paling. Ustadznya ada begitu? Pada kagak mau berani, gak berani dah kali Ustaz. Gak berani. Lah iya. Lah Pak, saya aja kadang-kadang marah. Marah. Kadang-kadang sempat sakit hati juga. Manusia. Tapi kita perbaikin buru-buru begitu. Makanya jangan lebih. Kita sama saudara nih bisa marah ya 3 hari aja dah. Iya 3 hari, jangan lama-lama. Yang mana duluan?
Ya kita yang mudaan boleh datang duluan, yang tuaan ya boleh datang bawain ke rumahnya. Nah kan Imam Bulais Samarkandi ngajarin Tambihul Gobilin, datang bawa tentengan kayak kepiting miring, datang kopi, gula, teh, pisang barangan, ya kan, datang bawa amplop dikit, ya dikit gitu, berokok dah, rokoknya Samsu 2 bungkus kasih, nah Sambuna kasih 2 bungkus. Assalamualaikum, kan buat tentengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anaknya lihat siapa? Wah, jangan lupa. Ngapa? Diintip. Wah, itu dibawa apaan itu? Nah, beda Pak. Kalau bawa-bawaan kan beda kan? Suruh masuk, bilangin bapak lagi tidur. Ntar bapak datang. Masuk dan bertidur. Ini tumben ini, pakai ada tumben, kagak marah. Tumben ini, ada apa ini? Iya pengen main kan begini. Duduk dulu. Dan bikin kopi. Mah, bikin kopi mah. Kan gitu. Bikin. Bisa. Bikin kopi. Emang udah denger bininya lagi bikin, datang dia kan. Si Anu mah datang kan, gue bingung ini sama dibawa-bawaan lagi owner rumahnya. Ya udah Pak, emang sama saudara mau ngapain? Biar akur. Ya dah, datang ke depan. Ngopi, ngerokok, ngomong enak, lupa. Mau pulang baru ngomong, maafin ya Allah, sebenarnya gue udah maafin sama lu dari dulu. Begitu ngomongnya. Iya. Kan paling gampang. Gitu. Dari dulu, ya Allah sampai begini gue semua malu banget. Ya Allah, mana lu yang lebih tua lagi datang begitu. Iya, ntar gue main ke rumah lu, begitu. Enak nggak Pak? Nyairin. Emang kerjaan siapa yang suka mutusin orang? Iblis. Lah Nabi Adam aja dipisahin sama Siti Hawa. Lagi akur nih, makanya lagi akur kita Nabi ajarin tuh doa. Kalau kita habis pada lagi ngomong akur, doa. Ngapain? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma ma'tina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al qul waritha minna waj'al ta'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa mablagha ilmina wa la tusallit alaina ma la yarhamuna. Bapak baca hadis ada Nabi setiap pertemuan dia baca itu keluar. Nah, kalau kita habis ngaji makanya doanya ya Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma, ya Allah jadikan jamaah kami jamaah yang penuh dengan rahmat. Wa tafarruqana, kalau kami berpisah tabarrukan maksuma, yang kami terjaga dari dosa. Kita jarang tuh habis ngumpul, habis ngomong jarang baca doa. Makanya begitu dah, ya doa. Paling kagak kita ngumpul. Mudah-mudahan ya perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang berkah, masalah keluar dalam indah dan berkah, dan kita mudah-mudahan senantiasa dirahmati ya Allah, dijaga oleh Allah. Dulu ini kan begitu enak ngobrol, ini kagak. Nah sering, nah ini kita sering nih pakai tuh Pak. Nabi tuh bisa habis selalu begitu tuh. Kalau habis ngobrol rame-rame baca tuh Allah maksim lana, itu doanya pakai. Iya, repot banget. Ngumpul jadi enak, ya kan? Yang tua sama yang muda. Akhirnya kadang-kadang karena sudah ngumpul, karena kalau kita sama saudara berpecahan, masya Allah, baliknya susah. Gitu, susah. Iya. Tapi kalau sama orang lain masih mending. Makanya hati-hati. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani bilang begini, ketika itu Tuan Syekh, saya bisa menjadi orang alim. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, saya ini lebih berkemungkinan menjadikan anak saya menjadi ulama dibanding antum murid saya. Artinya saudara itu kagak ada bekas
bekasnya. Tuh bekas saudara gua ada nggak? Ada nggak? Tuh bekas saudara gua tuh. Gitu. Ada juga tuh bekas teman saya. Temen juga gak ada. Yang ada tuh bekas musuh saya. Ya Allah, lembut hati kita. Ayo, ya. Nanti bapak sembayangnya insya Allah khusyuk lillah ta'ala. Lillah, sembayang susah banget pak, lillah ta'ala ya, susah banget ya, lillahi ta'ala susah banget. Ya Allahu Akbar, lillahi ta'ala, ini wajhatu wajhiya, begitu baca ini wajhatu bingung mikirin apa tahu. Ya Allah, gua ngambil ke sono belum bayar lagi, anuan belum bayar, ini belum bayar, ada aja sebutin. Iya begitu baca baru alhamdulillah, tadi udah ngomong langsung kejadi. Nggak bisa kita, tapi jangan takut pak, biarin aja, jangan dikata apa-apa, jangan pakai merem lagi. Wong keingetan gini aja, jangan merem ya. Udah nggak usah merem, yakin aja, biarin diingat, baca aja terus biar kuping denger. Iya, alhamdulillah bil alamin, ingetin Ar-Rahmanir Rahim, Maliki, biar denger aja, biarin. Kenapa? Kita ambil di mana? Kata Imam Al-Jarqasi, siapa orang tidak bisa wudu, maka tolong dia wudunya di dalam wudu. Kalau dia nggak bisa dalam wudu, di dalam sembahyang. Kalau nggak bisa dalam sembahyang, di dalam rukuk. Kalau nggak bisa dalam rukuk, dalam sujud. Rupanya kagak bisa semua. Sujud terakhir paling kagak ingat Allah, dihitung khusyuk. Gitu aja udah, nih dua kali wudu terakhir dah ingat Allah, insya Allah kita kagak bisa. Emang kita yang jalanin semua, yang utang kita, yang ini kita tahu semua, yang marah kita kan kita inget jadinya ya. Allahu Akbar, saya utang banyak di sono, bukan apa saya ya mau kata apa lah ya. Di dalam tampil gofilin bapak punya utang, bayar kagak bisa, emang susah. Mau bayar, aduh kalau susah banget, makan aja susah, bayar susah. Udah biarin aja. Ntar meninggal Allah yang jamin utangnya. Tapi niat bayar utang, bukan nembak utang, tar gitu. Ya, kalau ada kemampuan. Satu, yang kedua, saya ingetin, orang yang punya utang sama orang lain, ketika contoh nih hari Selasa besok ngutang nih sama orang. Minjem duit apa? Gope. Minjem duit gue, pegang gope. Kapan bayar? Ya Selasa besok dah, gitu ya. Atau tentuannya mau 2 bulan, mau sebulan, gitu ya. Selasa besok dah. Ya. Jam berapa ya kan bahasanya? Pokoknya pagi-pagian. Kalau nggak pagi sore, kalau nggak sore malam. Kalau nggak bayar, begitu. Iya, nggak bayar. Ya. Ketika dia bilang dia akan bayar, waktunya hari itu bayar, dia kagak ngomong sama yang dia utangin, dia keluar hukumnya haram, berdosa. Dia harus minta izin kepada yang ngutangin dia. Waktunya bayar, ya Allah mohon maaf anak nggak bisa bayar ya, nanti ya gitu. Izin dia, iya, keluar, bapak beres, nggak dosa, langkah kaki bapak nggak dosa. Tapi bapak diem aja, dia nungguin, ini lo kagak bayar bagaimana sih ini orang udah janji. Iya, mata gue udah panjang banget gitu. Nungguin dia nggak bayar, dia keluar tanpa izin yang ngutangin, dosa. Dikira enak. Iya, itu udah begitu ditagih, galakan kita ngutang. Ya apa kalau gue bayar? Galakan kita. Mestinya kata Imam Syafi'i, lembutkan hati orang itu sehingga dia memberikan redho. Kenapa? Kalau kita menzalimin orang, belum dapat redonya sampai yaumil kiamah ditagih. Bapak menzalimin orang, biar nih redo nih. Gimana biar ente redo ana? Kata yang dizalimin, begini aja deh, ente sediain 2 juta, ana redo banget. Wajib nggak kita? Wajib membayarnya. Mana dijelasin kitab Al-Um Imam Syafi'i. Jadi kita jangan main-main masalah utang nih, main tar aja lagi. Iya,
nganterin aja kaparoh tuh sunnah, berjalan mengantarkan untuk bayar utang sunnah. Ya Allah, emang banyak banget kita yang entar dosanya numpuk terus. Iya, paham? Keluarnya aja gitu Pak, nggak boleh kecuali dapat izin dia. Iya dah gitu, izin. Makanya sahabat Nabi ada yang punya utang sama orang Yahudi. Pada saat Jumat dalam kitab Irsyadul Ibad dijelasin. Sahabat Nabi cari, fulan kemana? Nggak kelihatan dari pagi Rasul. Sampai sembahyang Jumat. Habis selesai sembahyang Jumat Rasul nanya, fulan kemana? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Datang sana, panggil. Ternyata ada di rumah, bawa sama Rasul. Kenapa ente nggak sembahyang Jumat? Begini ya Rasul, kalau saya keluar habis dah saya ditangkap sama orang Yahudi. Emang apa? Utang kebanyakan. Utang kebanyakan. Kenapa ditangkap? Emang jarang buat mau bayar. Wajib bayar utang ke Rasulullah. Mau enggak? Kata ya Rasulullah, bisa bayar? Bisa. Mau enggak aku ajarin satu doa? Mau ya Rasul. Doa ini kita doain. Ada dua Pak, ada zikirnya, ada doanya. Ini kitab irsyad juga Pak, Irsyadul Ibad. Kalau zikirnya pagi-pagi itu jangan dikurangin tuh sembahyang subuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Jangan dikurangin. Ini kita kurangin mulu ya. Memang brengsek yang belakang ya. Kita baru baca baru 30 dia neprok aja udah. Pengen komat. Iya. Ada lagi enggak pakai ngomong dari depan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Orang kira siapa itu? Sebenarnya dalam kitab Tuhfatul Tulab, orang yang qomat itu adalah haknya orang yang azan. Azan dia haknya qomat dalam kitab Tuhfatul Tulab. Lah kalau nggak ada azan, seorang imam yang qomat haknya. Ini kagak, siapa aja baru datang main Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana di depan lagi. Iya. Ada haknya. Kenapa seperti itu? Diterangkan seorang pengazan haram dibayar melalui uang yang dimana sedekah berjalan. Kata Imam Syafi'i, lebih baik aku lebih senang dari kantongnya sendiri. Udah begitu dibayar, lu ngapa nggak azan lagi? Dibayar cepet bos. Masih mending tuh. Padahal kata Imam Syafi'i, orang yang azan itu lebih aku berikan, sedangkan lebih hebat lagi aku tuh supaya ikhlas karena palanya gede. Gitu, ini biar cepet pakai ngambek nggak datang lagi. Agak deh. Tanya makanya yang bayarnya pakai apaan? Kalau pakai duit kantong nggak apa? Kalau duit perdagangan nggak boleh. Makanya kecuali kesepakatan. Ini kesepakatan nih semua DKM ngomong. Kalau untuk yang azan Jumat kita bayar aja pego, gitu. Iya, pego, sepakat. Ya udah. Nah kalau besok ada tukang azan pakai ribut masalah duit, berhentiin di azan. Iya, berhenti lu azan, gue bayar aja, gitu aja. Enakan lagi. Itu bagus. Ya jelas. Nah kalau imam tuh wajib dibayar, imam. Kalau imam wajib, apalagi khotib. Lah iya, lah bener ini mah. Lah iya, yang datang paling belakang itu adalah si imam. Jadi nih urutannya, datang kang azan, habis tukang azan lamaan dikit, belakangan dikit si khotib, belakangannya lagi imam, gitu ya. Matu balik tukang azan dibayar, imam kagak. Kan imam itu
dibayar kalau imam kan sebenarnya. Lah dia kan di belakangnya banyak orang. Iya, imam salah, makmum lo kesianan. Gitu. Udah begitu imamnya baca Quran cakep banget lagi, kita kagak bayar. Iya, sekali, 2 kali, 3 kali, besok-besok bacain atoina. Gitu ya. Ya. Jadi biar tahu hukum gitu maksudnya, biar ngerti hukum gitu. Ini kan mesti. Makanya saya bilang gitu, ada di masjid saya bilang minta, itu pokoknya bayarnya cuma segitu. Bagus, gue bayar lu waktu gitu. Iya, kan nggak boleh kata Imam Syafi'i. Lebih baik dia ikhlas untuk muazin. Tapi kita masa iya sih segitu banyaknya tuh anuan ya kasnya. Ya cuma 200-300 aja kagak mau keluar, kebangetan juga sih. Gitu. Banyak ya. Gitu insyaallah. Terus yang gede pahalanya mana? Yang azan. Tapi hati-hati besok-besok. Ya. Jangan sampai di musola di masjid ada yang azan itu. Ini kitab Talmain. Talmain jelaskan yang azan itu kalau ada anak kecil nih, anak kecil yang 10 tahun, 12 tahun, atau masih 12 tahun, suaranya enak, anak kecil. Terus di situ ada aki-aki, suaranya udah payah. Mana yang kita suruh? Anak kecil. Ada orang juga lebih banyak gayanya kayak tahu kan? Gaya bencong. Ya, kayak waria. Suaranya enak, dia azan hukumnya makruh. Iya. Makruh. Lebih baik tadi yang murohik. Murohik itu dikatakan dia belum balik, udah lebih kayak mau balik tapi belum sampai umur balik, itu murohik namanya. Jadi imam juga masih boleh. Gitu. Ini kita mentang-mentang tua, neng wajah, wah, lu apaan? Wah, repot terusannya. Ya, jelas? Iya, besok kali jangan disuruh. Ya, sekarang ini nggak ada unsa Pak, dalam kitab itu unsa itu pahamnya. Nanti kalau baca kitab-kitab yang disebut dengan fikih, itu ada unsa itu kita ngertiin banci gitu ya, banci. Tapi yang dimaksud kitab unsa itu adalah kelaminnya 2. Jadi dibuka, set, atas laki-laki, bawah perempuan. Itu namanya unsa. Yang disebut unsa al-muskil, yang sulit untuk hukum. Dia tinggal dilihat. Kalau dia lebih condong ke laki-laki, buang perempuannya, laki-lakinya. Kalau dia condong ke perempuan, buang laki-lakinya, hidupin perempuannya. Kalau dia nggak dibuang, kita habis wudu, pegang dia, kagak batal. Bini kita habis wudu, pegang dia, kagak batal. Dia melaki kagak batal, lakinya. Perempuan kagak batal. Tapi kalau barang-barang bertiga, batal 3-tiganya. Iya. Hati-hati. Jadi kalau bancian sekarang nggak kena, sampai lagi ngerubah. Wah, nggak boleh ngerubah. Ya, tetap. Nah, gitu ya. Iya. Nah sekarang saya tanya, ada banci hidupnya lebih banci meninggal, kok disolatin gimana solatinnya? Bingung ya, bikin solatin bingung. Ini bacanya apa nih? Allahumma gfirlahuma 2. Lah repot terusannya. Gfirlahuma warhamhuma. Wah repot kita. Kalau dia laki-laki jadi wanita, namanya pria jadi wanita, atau wanita jadi pria. Lihat, kalau dia asalnya laki-laki, maka ketika dia meninggal bangsakan ke laki-laki. Kalau dia asalnya perempuan, dia meninggal bangsakan dia ke perempuan. Jangan bingung, ini bagaimana nih? Ini almarhum, almarhumah, aluminium. Lah kagak. Gak mungkin, gak bisa gitu. Artinya tetap dibangsakan sama anak seorang hasil zina. Anak seorang hasil zina di mana-mana dalam pembagian warisan dibangsakan ke ibu asobah. Ya. Kalau dia nggak ada,
binnya, ya boleh binnya. Kenapa? Ke ibunya. Bingung naruhin bin nih, ke ibunya. Itu ya, paham jadinya? Insya Allah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dikit-dikit jadi paham gitu ya. Jangan ngeliat di TikTok, tadi di TikTok masih sepotong-sepotong ya, kita bingung kan di TikTok ngeliatin ini sepotong-potong begini, akhirnya dibuat hujah, pada berantem dah orang sepotong ya. Jadi artinya sebegitu. Paling baik di antara kita adalah orang yang paling baik akhlaknya, lembut hatinya. Itu aja dah. Cobain perbaikin akhlak kita, artinya perbaikin salat kita, sehingga akhlak kita baik, adab kita baik. Kenapa? Nilai seseorang, lihat nilai seseorang, bukan dia rajin salatnya, bukan dia kaya, bukan dia pinter, bukan dia ganteng, bukan karena turunan. Qimatul mar'i akhlaquhu, nilai seseorang dari akhlaknya. Itu pertama, satu. Yang kedua, kadal adabu, hampir urusan adab itu sulusitain, mendominasi 2/3 agama. Sampai urusan adab mendominasi 2/3 dari urus agama ya. Tinggal itu kita perbaiki ya. Salatnya perbaiki lillahi ta'ala, sudah gitu. Nanti akhlak kita jadi baik, akhlak kita jadi baik, adab kita jadi baik, hati kita pun lembut ya. Belajar dah tuh, jalanin dah mulai sekarang ya. Itu datang ke masjid lillah, udah nggak usah apa-apa, apalagi udah tua, mau ngapain lagi ya, udah tua ya, mau ngapain lagi. Fudail bin Iyad 11 tahun di masjid berkholwat. Ngapain di masjid? Dibilang pengen banget jadi ketua masjid, pengen banget ngurusin masjid. 11 tahun orang kagak lihat, nggak lihat. Wah, rajin banget, orang nggak ngelihat. Dia keluar ketemu Imam Shibli, kata Imam Shibli ya, Imam Shibli, ikhlaskan, murnikan ibadah kamu. Datang lagi deh ke masjid, baru setahun di ibadah Imam Shibli, langsung ente pegang di masjid, ngajar di masjid begitu ya. Jelas ya. Apalagi yang pegang musolah masjid, hati-hati ya. Masjid bagaikan bara ya, hati-hati. Saya cuma mesenin aja ya. Dia megang masjid, dia pegang musola, hati-hati ya. Ya nggak, maksudnya musik di depan pegang kagak, maksudnya dia mimpin kan dipegang kemana gedenya ya, hati-hati ya. Kenapa? Kullukum ra'in mas'ulun, setiap pemimpin itu akan ditanya tentang kepemimpinannya ya. Semua kita akan ditanya, pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, pemimpin RW ya. Yang ditanya apa? In tubdu ma bi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Sahabat dengar itu gini goyang, ya Allah, didengar Allah menghisap kita, bukan yang kita simpen saja, bukan yang kita zahirkan saja, yang simpen dia tahu. Sampai sahabat, ya Rasulullah, kalabna malanatik, ya Rasulullah, Allah membebanin saya yang saya tidak mampu. Apa kata Rasulullah? Sami'na wa ata'na, la sami'na wa asayna. Dengar, taatin, bukan dengar nggak ditaatin. Mulai dari bapak, kata Zaidina Ali, ibda binafsik, mulai dari dirimu, ibda binafsik, mulai sekarang ya. Artinya kita perbaiki akhlak kita, adab menjadi baik, lembutkan hati kita menjadi sebaik-baik muslim ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuasaan ya, untuk mampu menjalankannya, untuk mampu mereodohkan yang terutama ya. Ini kata Gus Dur, jalan suluknya harus ada ya, syariat, thariqat, suluk, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak semua kita keluar dari sini, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita, Allah tutup aib dan kejelekan kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan dunia kita, Allah keluarkan masalah-masalah duniawiyah kita ini dalam keindahan dan keberkahan. Allah terima setiap lantunan doa kita, Allah akan tunaikan setiap hajat-hajat kita, hajat dunia wal akhirah.
Allah angkat penyakit yang ada di dalam zahir dan batin kita. Allah jaga, Allah lindungi kita, orang-orang yang kita sayangin, baik anak istri kita, ibu bapak kita yang masih hidup, ibu bapak mertua kita yang masih hidup. Kalaupun mereka telah meninggal dunia, kita minta kepada Allah, Allah jadikan kubur-kubur mereka taman-taman surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini guru kita enggak hadir, lagi sakit. Ya, Kiai Abdul Malik. Mari kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisyifa'il amrad min Ishfi Allah da'ahu, ishfi Allah martahu, la shifa illa shifa bi alfi la hawla wa la quwwata wa bi barakati wa bi izzatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir saya pesankan, saya ingatkan, ini saya pernah diwasiatkan di Jawa Timur, Tambak Ngadi Ploso, Kediri, Gusmik, yang memesankan adalah Ki Hamid Pasuruan. Ya, dia pesankan terutama kepada bapak-bapak yang sudah tua, pada kita, banyakkan kita baca Fatihah dan sholawat. Ya, paling tidak sekurang-kurangnya dalam satu hari kita berselawat 80 kali. Kalau mau cepet cakep. Ya. Yang kedua, apapun itu banyakkan baca Fatihah. Mau niat apa saja bacakan Fatihah. Insya Allah kita husnul khatimah. Itu aja pesan saya. Dipesankan pada ulama-ulama salaf gitu. Jangan lupakan sholawat paling sedikit 80 kali. Terus apapun yang kita pintakan senantiasa dengan Fatihah Al-Fatihah lima quri'alahu. Ya, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu bihalana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ij'alna ya karim bitazkirika muntafi'in wa likitabika wa rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mujtami'in wa tawaffana ya rabbanal mu'minin wa alhiqna bis salihin wa walidina wal ahbabina wal muslimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahuma fina wa la minna wa la ma'ana wa la man yatba'una zakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.